Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih karunia-Mu, atas segala berkat-Mu, atas segala kesehatan yang Kau limpahkan bagi kami hingga hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. Hanya ku dapat dalam
Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Meshak Nugroho sebagai Gembala Sidang GCPD Kasih Anugerah. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk menyambut firman-Mu Tuhan, karena kami percaya bahwa firman-Mu membawa kami ke dalam terang-Mu Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan menyambut firman-Mu dengan sukacita. Dan kami siap Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara Jemaat Kasih Anugerah Cempaka Putih Timur, firman Tuhan pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 11 yang berbunyi, "Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu." Sebagaimana bacaan ayat tadi, maka tema firman Tuhan pagi hari ini, bagaimana seharusnya kita hidup. Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita masih berhadapan dengan kehidupan keseharian kita. Hubungan dengan orang-orang di sekitar lingkungan rumah, pekerjaan, dan keluarga tidaklah berubah. Lingkungan tetap sama dengan sebelum kita mengenal Tuhan Yesus. Keadaan di sekitar kita cenderung menggoda kita untuk berbuat hal-hal yang tidak baik, sehingga kita bisa jauh dari Tuhan. Namun pada pagi hari ini Rasul Paulus mengingatkan. Rasul Paulus memberikan pedoman bagaimana seharusnya kita hidup supaya kita tidak mudah jatuh dan dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang percaya. Ada 3 hal yang disyaratkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, hidup tenang. Tidaklah mudah untuk hidup tenang di tengah-tengah berbagai aktivitas kehidupan yang seringkali kita sulit mengatur waktu dan berada dalam tekanan dari hari ke hari. Bahkan lebih sulit lagi untuk hidup tenang ketika masalah dan persoalan kehidupan silih berganti kita alami. Saudara, ketenangan hidup bagi banyak orang kadangkala merupakan sebuah harapan saja. Tetapi sebagai orang percaya, ternyata hidup tenang merupakan sebuah keharusan. Ketenangan hidup akan kita peroleh jika kita memiliki damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 27. Apabila damai Kristus memerintah dalam hati kita, maka kita diberi kemampuan untuk tenang dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, mengurus persoalan sendiri. Setiap orang memiliki masalahnya sendiri-sendiri. Setiap keluarga menghadapi pergumulannya sendiri-sendiri. Karena itu, penting untuk kita memperhatikan hal ini. Ada di sana sini kehidupan yang sibuk menyelesaikan atau terlibat dengan masalah-masalah yang bukan menjadi urusannya, sehingga mengakibatkan kehidupannya menjadi semrawut. Orang yang fokus dengan urusannya sendiri akan sangat bermanfaat untuk dirinya dan bagi orang-orang di sekitarnya. Saudara, sedangkan yang ketiga, bekerja dengan tangan.
Ternyata tidak ada yang salah dengan pekerjaan fisik atau pekerjaan tertentu yang menghasilkan serta memenuhi kebutuhan kita. Ada yang memahami pekerjaan sebagai sebuah hal yang negatif. Namun sangat jelas Rasul Paulus menunjukkan pentingnya kemandirian kita dalam bekerja, supaya tidak tergantung dengan orang lain serta tidak berkompromi dengan hal-hal yang tidak baik. Dengan tegas firman Tuhan berkata dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 yang berbunyi, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara, akhirnya supaya kita tidak mudah jatuh dan hidup kita dapat menjadi kesaksian bagi orang yang belum percaya, maka kita harus hidup tenang. Kita harus fokus mengurus persoalannya sendiri dan bukan persoalan orang lain. Serta kita harus bekerja dengan tangan sendiri, tidak boleh malas dan bergantung orang lain. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hamba panggil dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini hari Minggu kelima di bulan Januari tahun 2022, kami semua patut mengucap syukur atas kemurahan-Mu bila kami diingatkan oleh firman-Mu, bila mana Engkau mengingatkan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu pagi ini berdoa. Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.